Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat menjelang pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tetap jaga kebersihan, kesehatan, dan lakukan 5M. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali dengan Ibu Imas di pembelajaran hari ini. Sebelum memulai, mari kita baca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga ilmu yang akan kita dapat hari ini berkah dan bermanfaat. Pembiasaan hari ini adalah keagamaan. Jangan lupa untuk menghafal surat-surat pendeknya ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang siklus air tanah. Kalian diharapkan dapat memahami proses terjadinya siklus air tanah, faktor-faktor yang memengaruhinya, dan kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Kalian juga akan berlatih mengerjakan latihannya ya. Tema 8 lingkungan sahabat kita. Subtema 2 IPA. Siklus air tanah. Minggu lalu kalian telah mempelajari mengenai siklus air. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai siklus air tanah. Perhatikan gambar berikut. Apakah kalian melihat air hujan yang mengalir ke sungai, lautan, kemudian ke dalam tanah? Apa itu siklus air tanah? Siklus air tanah adalah proses perputaran air dari tanah ke udara, lalu kembali ke tanah dalam bentuk air hujan. Peristiwa siklus air tanah. 1. Air bergerak meninggalkan tanah ke udara. 2. Air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Dan 3. Air yang turun ke tanah masuk ke sungai dan akan terkumpul kembali ke laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Perhatikan gambarnya. Air tanah adalah air yang turun dan masuk ke tanah dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Sumber pencemaran air tanah. Secara umum, pencemaran air bisa diartikan masuknya zat, komponen, dan organisme lain ke dalam sumber air, sehingga kualitas air menjadi menurun dan tidak layak digunakan. Sumber yang menyebabkan pencemaran air tanah dapat dikelompokkan menjadi 2 macam. 1. Sumber pencemaran langsung. Umumnya bersumber dari limbah yang berasal dari pabrik. Lalu, aktivitas manusia yang dapat mencemari air secara langsung, misalnya seperti membuang sampah ke sungai dan danau. Penebangan pohon-pohon di hutan. Sumber pencemaran tidak langsung. Zat yang dapat menyebabkan pencemaran air yang tidak secara sengaja terbuang dan tercampur ke dalam sumber air sehingga menyebabkan air tercemar hingga tidak layak digunakan. Beberapa upaya pelestarian air tanah. A. Melakukan reboisasi, yaitu melakukan penanaman kembali hutan-hutan yang gundul dan daerah yang gersang atau kering. B. Hemat penggunaan air tanah,
Jika air tanah terlalu dieksploitasi, maka cadangan air dalam tanah dapat berkurang. Hal ini selain mengakibatkan bisa terjadinya kekeringan, dapat berakibat juga terhadap amblasnya, turunnya permukaan tanah. C. Jangan membuang limbah sembarangan. Tugasnya, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Bagaimana proses terjadinya air tanah? 2. Jelaskanlah faktor-faktor yang memengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. 3. Kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, bojong koneng bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.